Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai hubungan antara bimbingan konseling, psikoterapi, dan religio psikoterapi. Di sini kami beranggotakan oleh Oktaviatus Sofah, Siva Rospitasari, Lulu Salsabila Zakiyah, dan Fitria Nur Khalifah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan slide pertama dan slide kedua mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Tentunya kita udah tidak asing dengan bimbingan lagi karena di sekolah maupun di rumah kita juga sudah diberikan bimbingan oleh guru maupun orang tua kita. Nah, di sini bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau menurut etimologis, guidance artinya menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk, mengatur, dan mengarahkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa bimbingan itu merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada individu atau orang lain supaya orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Sedangkan konseling sendiri berarti bersama dan dirangkai dengan kata menerima atau memahami. Jadi dapat diartikan bahwa konseling adalah suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling atau BK yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseli atau individu secara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Jadi di sini bimbingan dan konseling itu merupakan suatu tugas pendidik maupun seorang ahli untuk memberikan bantuan kepada orang lain seperti itu. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk penjelasan materi selanjutnya dari kelompok kami yaitu ada tentang psikoterapi. Langsung saja kita mulai untuk definisi dari psikoterapi itu sendiri. Jadi psikoterapi ini berasal dari dua kata yaitu psike dan juga terapi. Psike yang dapat diartikan sebagai jiwa, pikiran, ataupun mental, sedangkan terapi yang dapat diartikan sebagai pengobatan atau perawatan. Jadi secara singkatnya dari kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa psikoterapi ini sebagai istilah terapi mental, kejiwaan, ataupun pikiran. Sedangkan definisi secara umumnya yaitu merupakan serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan pada kejiwaan ataupun mental pada seorang individu. Ada pula definisi psikoterapi menurut pendapat para ahli. Di antaranya yaitu untuk yang pertama, menurut Haryanto, yang mengatakan bahwa psikoterapi itu merupakan sebuah proses yang difokuskan untuk membantu, menyembuhkan, dan konstruktif. Belajar lebih banyak bagaimana cara untuk menangani dari permasalahan yang dialami. Yang kedua yaitu ada Wahlberg yang berpendapat bahwa psikoterapi merupakan bentuk perawatan terhadap masalah-masalah yang pada dasarnya itu adalah berasal dari emosi atau kejiwaan manusia. Lanjut untuk selanjutnya yaitu ada Whitaker dan juga Malone yang berpendapat bahwa psikoterapi itu merupakan sebuah upaya untuk mempercepat pertumbuhan manusia sebagai seorang individu atau sebagai pribadi dari manusia itu sendiri. Ada pula tujuan dari psikoterapi apa saja yaitu psikoterapi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, rasa bebas, serta memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Selain itu pula, psikoterapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas dalam mengambil keputusan yang tepat. Itulah penjelasan secara singkat mengenai psikoterapi. Selanjutnya yaitu pengertian religio psikoterapi.
Religiopsikoterapi adalah pengobatan atau penyembuhan penyakit kejiwaan dengan pendekatan agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Bagian dari religiopsikoterapi yaitu psikoterapi Islam. Ansori mengemukakan bahwa psikoterapi Islam yaitu upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis dengan metode analisis esensial empiris serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Adapun fungsi dari psikoterapi Islam yaitu ada fungsi understanding, yakni sebagai memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Kemudian ada fungsi kontrol, yaitu memberikan potensi untuk mengarahkan setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. Ada fungsi prediction, yakni melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa dan kejadian serta perkembangannya. Adapun fungsi development yaitu mengembangkan ilmu keislaman, jadi menumbuhkan jiwa spiritualnya. Dan yang terakhir fungsi education, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari yang tadinya manusia itu tidak tahu kemudian menjadi tahu tentang ilmu-ilmu yang baru. Adapun tujuan dari psikoterapi Islam, yang pertama memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah, spiritual dan moral. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya. Yang ketiga, mengantarkan individu kepada perubahan rekonstruksi dalam kepribadian dan etos kerja. Keempat, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata. Yang terakhir, mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra diri serta Sang Khalik. Hubungan psikologis dengan nilai-nilai agama yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ada 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Isra ayat 82 dan Ar-Ra'd ayat 28. Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang artinya yaitu, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran itu sebagai obat hati, obat penenang bagi diri kita, bagi jiwa manusia. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Dari ayat tersebut maksudnya dengan mengingat Sang Tuhan, mengingat Tuhan kita, dengan selalu berzikir hati kita akan menjadi tentram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara bimbingan, konseling, psikoterapi, dan religiopsikoterapi. Konseling dan psikoterapi merupakan suatu usaha profesional untuk membantu atau memberikan layanan kepada individu-individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Sedangkan religiopsikoterapi atau disebut konseling agama adalah penyembuhan penyakit kejiwaan yang didasari nilai keagamaan. Oleh sebab itu, di sini kami mencakup 3 poin yang berhubungan dengan bimbingan konseling, psikoterapi, dan religiopsikoterapi. Yang pertama yaitu ketiganya merupakan usaha untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalahnya, seperti yang sudah diterangkan slide sebelumnya. Yang kedua, ketiganya sama-sama membantu individu mengembangkan segala aspek dalam dirinya guna meningkatkan kualitas hidup masing-masing. Yang ketiga yaitu
BK psikoterapi dan religio-psikoterapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu individu untuk berkembang berbagai aspek kehidupannya, sehingga individu mampu mengenali dirinya secara baik, mampu memenuhi hak kewajiban sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial atau makhluk individu. Jadi hubungan ketiganya yaitu BK psikoterapi dan religio psikoterapi sangat berkaitan karena hal itu merupakan usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik batiniah maupun lahiriah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang secara proses dan bertahap. Bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual agar orang yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri maupun dorongan dari iman ketakwaan yang ada dalam dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiganya sama-sama mengkaji dan membahas masalah terkait kejiwaan manusia. Itulah yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memahamikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.